dan koreksi statik atau static correction. Jadi dekonvolusi itu salah satu langkah ya di dalam pengolahan data seismik yang bertujuan untuk meningkatkan sinyal to noise ratio ya. Oke, sebentar. Continue for 3 kilometers. Oke, ya, jadi yang pertama kita akan mempelajari salah satu metode ya, metode dekonvolusi yang kita sebut sebagai optimum Wiener filter ya. Jadi optimum Wiener filter ini adalah salah satu metode dekonvolusi yang akan kita gunakan dalam konsep pengolahan data seismik refleksi ya. Jadi misalkan kita menginginkan suatu output ya, kita menginginkan suatu output, ya, kita menginginkan suatu output tertentu gitu ya, kita sebut sebagai desired output. Kemudian kita punya input gitu ya, kita punya input data seismik, kemudian kita ingin outputnya itu seperti apa. Nah, itu kita sebut sebagai desired output ya, output yang kita inginkan. Kemudian kita akan mencari operator ya, di mana operator ini yang ini nih ya, yang matrik kolom ya, di mana operator ini ketika kita konvolusi terhadap input ya, nanti kita akan menghasilkan sesuatu yang mirip ya dengan desired output gitu ya. Nah, tugas kita di sini adalah mencari bagaimana sih operator tersebut gitu ya. Jadi kalau kita punya trace seismik tertentu yang kita inginkan gitu ya, kemudian kita punya input, nah kita ingin agar input kita itu nanti bisa mirip seperti output yang kita inginkan. Nah, maka kita butuh operator ya, di mana operator itu kalau kita kali secara konvolusi dengan input itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang mirip dengan desired output atau output yang kita inginkan. Nah, bagaimana cara mendapatkan operator tersebut gitu ya. Nah, cara mendapatkan operator tersebut adalah dengan salah satu metode yang disebut dengan optimum filter ya. Jadi langkah pertama kita mencari autokorelasi dulu ya antar input. Jadi input dikorelasi dengan input. Maka kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan autokorelasi ya. Nah, setiap nilai di dalam autokorelasi itu nanti disusun dalam bentuk matrik, bentuknya seperti yang ada di sebelah kiri ini ya, matrik persegi. Jadi ada R0, 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 kemudian R1, R2, R3 dan seterusnya. Nah, itu disusun dalam bentuk seperti ini ya, matrik diagonal disebutnya ya. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita cari autokorelasinya dulu ya dari input. Kemudian yang kedua, kita cari cross korelasi ya. Cross korelasi antara apa? Antara input dengan output yang kita inginkan ya. Nah, di sini kita akan mencari cross korelasi. Nah, nilai dari setiap cross korelasi itu adalah G0, G1, G2, G3 dan seterusnya ya. Tergantung banyaknya input ya, banyaknya jumlah input ya gitu. Jadi itu ya. Jadi kita punya apa namanya matrik persegi hasil autokorelasi antar input ya yang kita susun dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita punya matrik kolom ya, karena di sini hanya punya kolom ya, tidak ada barisnya gitu kan. Nah, di sini
hasil cross korelasi di mana isinya ya, isinya matrik kolom ini adalah hasil cross korelasi antara input dengan output ya. Kemudian kita punya matrik autokorelasi di sebelah kiri, kemudian kita punya matrik cross korelasi di sebelah kanan. Nah, di sininya ini yang A ini adalah operator filternya ya. Nah, bagaimana nanti mencari operator filternya ya, kalau kita sudah punya matrik di sebelah kiri, kemudian dikali operator akan menghasilkan matrik hasil cross korelasi ya, berarti nanti tinggal dikali inverse saja ya. Jadi untuk mencari filternya, matrik filter A0, A1, A2 dan seterusnya itu sama dengan inverse dari matrik autokorelasi yang ini, yang sebelah kiri itu dikali dengan matrik kolom ya, G0, G1 dan G2 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tinggal dibalik saja ya, seperti misalkan saya punya rumus A dikali B sama dengan C, ya kan? Maka mencari B sama dengan A inverse dikali C, gitu ya. Nah, sama dengan matrik ini. Jadi kita punya matrik autokorelasi, kemudian kita pun di mana matrik autokorelasi ini dikali dengan matrik operator filter, itu akan menghasilkan matrik cross korelasi. Nah, maka untuk mencari matrik filternya ini sama dengan inverse dari matrik autokorelasi dikali dengan matrik ini ya, matrik cross korelasinya gitu ya. Oke. Nah, ini contoh inverse wavelet itu hasilnya satu ya, idealnya hasilnya satu. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi kalau di dalam domain frekuensi ya, itu seolah-olah kita punya wavelet dengan spektrum frekuensi seperti ini ya. Kemudian kita kali ya, kita kali biasa perkalian aljabar dengan inversenya, kebalikannya ya. Misalkan di sini 5, berarti ini nilainya 1/5 gitu ya. Misalkan di sini nilainya 8, berarti di sini 1/8 gitu ya, dan seterusnya. Jadi yang bawahnya ini adalah kebalikannya dari yang spektrum yang atas. Nah, kalau kita punya spektrum wavelet seperti ini, kemudian kita kali inversenya, maka hasilnya adalah 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, sama juga di dalam domain waktu ya, dalam domain waktu. Kalau di dalam domain waktu, waveletnya berarti yang kita lakukan adalah perkalian konvolusi terhadap inverse waveletnya ya, seperti yang materi yang sudah disampaikan di perkuliahan sebelumnya. Kita kan belajar perkalian antara wavelet dengan inverse wavelet ya, di mana hasilnya itu adalah 1 ya, 1, 0, 0, 0 dan seterusnya. Nah, sama saja dengan optimum Wiener filter ya. Optimum Wiener filter jika hasil cross korelasinya antara input dengan output itu 1, 0, 0, 0, 0, 0, maka yang tadinya optimum Wiener filter maka bisa menjadi spiking deconvolution ya, spiking deconvolution. Jadi di sini tetap ya, ini adalah matrik cross autokorelasi dari input, kemudian ini filter ya, kemudian ini adalah hasil cross korelasi antara input dengan output ya. Nah, kalau hasil cross korelasinya memiliki pola nilai seperti ini 1, 0, 0, 0 dan seterusnya, maka ini kita sebut spiking deconvolution. Jadi nanti kalau input yang kita miliki kita konvolusi dengan dengan operator filternya, maka output yang dihasilkannya adalah seperti ini ya, 1 ya. Gitu ya. Jadi ini mirip seperti yang kemarin kita pelajari ya, yaitu inverse least square ya, least square inverse filtering. Di hasil output yang diinginkan di cross korelasi dengan input itu adalah 100. Ini adalah untuk spiking deconvolution. Nah, nanti kita cari ininya ya, operator filter. Nah, operator filternya itu mirip seperti inverse-nya. Ya. Oke, ini spiking deconvolution. Nah, kemudian optimum Wiener filter selain, jadi bentuk umumnya ini ya, bentuk umumnya adalah optimum Wiener filter itu
untuk kasus khusus dia bisa menjadi spiking deconvolution jika outputnya ini ya, hasil cross korelasinya 1, 0, 0, 0, 0. Nah, ini dia menjadi spiking deconvolution. Nah, optimum winner filter juga bisa mengalami kasus khusus yang lain ya. Seperti yang berikut ini ya, ada namanya predictive deconvolution. Jadi outputnya apa? Outputnya adalah trace yang sama tapi dia pada sampel kedua ya. Contoh pada sampel kedua. Jadi misalkan kita punya trace seismik ya, di mana trace seismik itu punya sampel X0, X1, X2, X3, X4 dan seterusnya ya. Ini kita ambil contoh 4 saja ya. Jadi X0, X1, X2, X3 dan X4. Nah, kemudian output yang kita inginkan itu adalah mirip seperti sampel ke N ya. Dalam hal ini contohnya sampel kedua. Berarti apa? X2 ya. Nah, kita ingin outputnya itu trace-nya itu mirip X2, X3, X4 gitu kan. Nah, kita di sini mau berusaha mencari operator filternya. Buat apa sih mencari operator filter? Nah, tujuannya adalah ketika operator filter ini saya konvolusi dengan input trace ya, saya konvolusi dengan input trace, maka akan menghasilkan trace yang mirip dengan trace yang saya inginkan, yaitu mirip dengan sampel kedua, ketiga, dan keempat gitu. Ya, jadi ini predictive deconvolution itu salah satunya adalah untuk memprediksi output yang kita inginkan, tapi outputnya itu mirip dengan sampel ke N dari input yang kita miliki ya. Jadi kalau sekali lagi ya, input yang kita miliki itu adalah X0, X1, X2, X3, X4, maka ketika saya pingin outputnya itu nanti mirip seperti X2, X3, X4 gitu kan. Nah, maka itu kita sebut sebagai predictive deconvolution ya. Kita akan cari operatornya ya dengan menggunakan persamaan ini optimum winner filter ya. Di mana operatornya ini nanti ketika saya konvolusi dengan input maka akan menghasilkan trace yang urutan sampelnya itu mirip dengan X2, X3, X4 dan seterusnya gitu ya. Itu disebut predictive deconvolution. Kenapa disebut prediktif ya? Mungkin karena dia memprediksi sampel ke N gitu ya, sampel ke N dari suatu input gitu. Oke, nah sekarang kita agar lebih jelasnya masuk ke contoh ya di sini ya. Nah, contohnya adalah misalkan saya punya input ya, X0, X1, X2, X3, X4. Kemudian saya ingin punya output itu seperti X2, X3, dan X4 ya. Itu yang output yang saya inginkan. Berarti dia masuknya adalah kategori desired output ya, atau output yang diinginkan. Kemudian langkah pertama apa? Langkah pertama adalah saya mencari autokorelasinya dulu ya, autokorelasi antar input. Apa itu autokorelasi antar input? Nah, seperti ini ya. Jadi autokorelasi itu adalah caranya dilakukan dengan cara perkalian jumlah kemudian digeser ya. Kemudian dikali jumlah geser gitu. Nah, hasil perkalian dan penjumlahannya itu nanti disusun ya. Hasil perkalian dan penjumlahan pertama itu kita sebut R0. Hasil setelah dikali jumlah kemudian digeser ya. Kemudian dikali jumlah lagi. Nah, ini akan kita mendapatkan hasil korelasi yang kedua, berarti R1. Dan seterusnya ya. Jadi nanti ada R0, R1, R2, R3 dan seterusnya sampai R6. Nah, ini saya rasa untuk korelasi ini cara menghasilkannya, cara melakukan perkalian korelasi bisa dilihat kembali ya di materi ASG mungkin ya, analisa sinyal geofisika atau di geomat ya yang sudah diajarkan. Bagaimana cara melakukan perkalian korelasi, bagaimana cara melakukan perkalian konvolusi. Nah, itu semua sudah diajarkan, tinggal kalian direview kembali ya materinya. Itu. Jadi ini adalah hasil perkalian korelasi atau autokorelasi antar input ya. Nah, berarti kita dapat R0, R1, R2 dan seterusnya sampai R6. Sekarang untuk berikutnya kita akan mencari cross korelasi antara input
dengan output yang kita inginkan ya. Output yang kita inginkan kan adalah X sebagai fungsi T plus 2 ya, berarti sampel kedua ya gitu. Nah, maka kita cross korelasikan dengan input ya. Inputnya kan X1, X0, X1, X2, X3, X4 ya. Nah, kita korelasikan dengan outputnya yaitu X2, X3, dan X4. Berarti hasil yang pertama adalah X0 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X4 ya. Kemudian geser ya, geser kemudian dikali jumlah lagi ya. Dikali jumlah berarti X0 dikali X3 ditambah X1 dikali X4. Kemudian geser dikali jumlah. Nah, geser berarti X0 akhirnya ketemu dengan X4 ya. X0 dikali X4 ditambah 0 ya. Ini 0. Nah, maka kita peroleh hasil cross korelasinya yaitu G0, G1, G2, G3, G4 ya. Ya berarti kalau dilanjutkan G5, G6 itu semuanya nilainya 0 ke bawahnya ya. Yang tidak 0 hanya G0 sampai G2. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan inverse matrik yang di depan ini ya. Jadi ini susunannya sudah fix ya. R0-nya membentuk diagonal, kemudian di atas bawahnya R0 itu ada diagonal R1 gitu kan. Kemudian berikutnya ada R2 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini kalian susun hasil autokorelasinya seperti dalam bentuk matrik ini ya. Gitu. Kemudian hasil cross korelasinya ini. Nah, ini kalian cari inverse-nya ya. Ketika kalian sudah mendapatkan inverse dari matrik persegi ini, kalian pindahkan ke sisi kanan sama dengan ya. Nah, hasil inverse-nya dikali dengan matrik kolom ini, G0, G1, G2 dan seterusnya sampai ke Gn 1 ya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan operator filter ya. Di mana operator filter ini kalau kalian konvolusi terhadap input nanti hasilnya mirip seperti desired output ya atau output yang kita inginkan. Nah, berarti secara matematis kita bisa mendapatkan output yang kita inginkan dari hasil konvolusi ya antara operator filter dengan input yang kita miliki ya. Nah, hasilnya seperti ini kalau secara perkalian variabel ya, itu hasilnya seperti ini ya. Jadi ini A0 X0 kemudian A1 X1 ditambah A0 X1, Y2-nya adalah A2 X0 ditambah A1 X1 ditambah A0 X2 gitu ya. Nah, ini dan seterusnya ya ke bawah ya. Nah, ini adalah hasil yang nantinya bisa berupa sesuatu yang mirip atau mendekati dari desired output-nya ya. Nah, kemudian kalau kita simbolkan XI plus 2 itu desired output yang kita inginkan ya, berarti kan tadi X2, X2, X3 ya. X2, X3, dan X4 ya. Berarti itu kan output yang kita inginkan. Kemudian Y ini, nah Y ini adalah aktual outputnya ya. Output nyatanya seperti apa? Nah, inilah output. Maka dari itu kita cek errornya. Nah, cara mencari error gimana? Ya kita selisihkan ya antara apa? Antara desired output atau output yang kita inginkan dengan aktual outputnya. Gitu. Aktual outputnya itu adalah Y tadi ya. Berarti desired outputnya apa? Desired outputnya adalah X2, X3, X4, 000. Kemudian desired outputnya tadi apa? Y0, Y1, nah, Y2, Y3, dan Y4. Nah, kemudian diselisihkan ya masing-masing ya, X2 kita selisihkan dengan suku pertama. Suku pertama desired output ya kita selisihkan dengan suku pertama actual output. Kemudian suku kedua desired output kita selisihkan dengan suku kedua actual output. Nah, hasil selisihnya ini merupakan nilai errornya. Berarti kalau selisihnya kecil berarti nilai errornya kecil gitu ya. Nah, akhirnya setelah kita susun dalam bentuk seperti ini ya, kita akan memperoleh deret nilai error ya, E2, E3, E4, E5, E6 adalah X3
kurang A1 itu ini itu membentuk pola ya ini. Ya, halo tes tes. Bisa masuk suara saya? Masuk, Pak. Masuk, Ya, Pak. saya barusan mentalnya udah lama atau barusan? Barusan, Pak. Ya, oke ya. Berarti saya tidak perlu mengulang dari awal ya materinya. Oke, saya coba share screen kembali. Ya, bisa terlihat ini? Bisa terlihat slide saya? Terlihat, Pak. Ya, oke. Oke ya, tadi saya sampai di sini materinya. Jadi kita bisa menghitung error ya, nilai error di mana error ini bisa kita menselisihkan antara output yang kita inginkan dengan aktual output atau output realnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa mulai dari E2 ya, di mana E2 itu ya A1X0 ditambah A0X1 dan seterusnya gitu ya. Kemudian dari bentuk seperti ini kita bisa melihat polanya ya. Polanya gitu semakin ke bawah kita akan melihat apa namanya persamaannya semakin panjang dengan polanya seperti ini. Kemudian kita tambahkan saja di atasnya ya. Kita tambahkan E0 dan E1. Di mana E0 itu adalah sama dengan X0, kemudian E1 itu sama dengan X1. Nah, dari pola yang seperti sebelah kanan ini ya, ini kita bisa susun ulang ya dalam bentuk perkalian konvolusi. Jadi nilai error ini bisa dihasilkan dari konvolusi antara koefisien filter ya. Koefisien filternya bentuknya seperti ini nih. 1,0, min A1, A0, min A1, min A2 dan seterusnya gitu ya. Kita konvolusi dengan input ya. Inputnya X1, X0, X1, X2, X3 dan X4. Nah, nanti hasil konvolusi antara ini koefisien filter dengan input ini akan menghasilkan nilai error untuk E0, E1, E2 dan seterusnya sampai E6 ya. Nah, ini bentuk dari apa namanya nilai errornya untuk masing-masing elemen ya. E0, E1, E2, E3 dan seterusnya. Jadi yang tadi kita hitung ini ya kita selisihkan, kita bisa langsung ya. Kalau kita sudah tahu polanya seperti ini, maka dengan menghitung nilai operator filter tadi ya, untuk suatu apa namanya perkalian prediktif ya, untuk suatu dekonvolusi prediktif itu kita bisa menghitung nilai errornya ya. Nah, nilai error ini. Nilai errornya maksudnya apa? Nilai error itu maksudnya adalah selisih, ya. Selisih antara output yang kita inginkan dengan aktual outputnya. Gitu. Tuh. Oke ya, ini untuk predictive deconvolution, di mana setelah kita mencari ininya, ya operator filter, maka next kita bisa menghitung nilai errornya ya dengan cara memanfaatkan filter koefisien filter dengan di mana di dalam filter koefisien ini ada nilai-nilai operator filternya. Ya.
tinggal nanti kita konvolusi dengan deret inputnya ya. Itu. Oke, nah sekarang predictive deconvolution itu biasanya di dalam pengolahan data seismik itu dipakai untuk mengeliminasi multiple short period ya, atau multiple periode pendek. Jadi misalkan kita punya suatu reflektor ya, atau batas lapisan antara litologi yang satu dengan litologi yang lain, itu batas lapisannya satu ya, tapi di dalam seismik kadang dia muncul beberapa refleksi ya, yang saling berhimpit. Nah, berarti di situ muncul apa yang disebut dengan short period multiple. Nah, cara menghilangkannya gimana? Cara menghilangkannya adalah dengan menggunakan predictive deconvolution ya. Jadi misalkan kita hitung dulu ya lag-nya. Lag itu maksudnya apa? Lag itu maksudnya ini. Nah, tadi kan kita mau memprediksi output yang kita inginkan ya. Jadi kita ingin output yang kita inginkan itu seperti input pada saat X2 gitu ya. Berarti itu lag-nya adalah 2. Ya. Misalkan contoh yang lain, oh saya ingin memprediksi atau saya ingin outputnya itu seperti input ketiga ya. Mulai dari input ketiga berarti X3, X4 dan seterusnya. Berarti lag-nya adalah 3 gitu ya. Nah, itu istilah lag ya. Nah, di sini sama ya. Jadi kita punya input, kemudian kita ingin memprediksi agar outputnya itu nanti memiliki lag tertentu terhadap inputnya gitu ya. Nah, maka lag ini disimbolkan dengan huruf alfa ya. Ini prediction lag. Prediction lag-nya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan lag-nya, berarti kita bisa menentukan operator filternya ya. Kita bisa menentukan operator filternya. Nah, dengan mendapatkan operator filter ini, berarti kita bisa mengkonvolusikan input terhadap operator ini, gitu kan ya, untuk mendapatkan aktual output. Ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan aktual output, tinggal kita substrak ya dari input ini untuk mendapatkan data seismik yang terbebas dari apa namanya noise coherent yang berupa short period multiple. Gitu. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ya. Saya coba akan gambarkan. Nah, misalkan saya punya trace seismik ya, bentuknya seperti ini gitu kan. Aduh, agak susah ya. Ya. Nah, kurang lebih gitulah ya. Yang panjang-panjang ini kalian abaikan. Jadi, misalkan reflektornya itu ada di, nah ini ya, di yang kedua ya. Nah, yang atas ini adalah short period multiple. Jadi kan ini akan menimbulkan ambiguitas ya. Kalau kita lihat data seismik ada 3 lapis seperti ini. Padahal kan reflektornya hanya satu, gitu kan? Nah, maka dari itu ini bisa kita hilangkan nih yang bawah ini, ya. Sorry. Nah, misalkan reflektor yang sebenarnya itu ada di yang paling atas ini ya. Nah, ini reflektor sebenarnya. Tapi ternyata muncul ada 3 reflektor ya. Ini reflektor kedua, ini reflektor ketiga ya. Nah, ini reflektor pertama. Padahal reflektornya hanya satu. Tapi di sini muncul beberapa kali fenomena refleksi ya. Nah, ini harus kita hilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Karena kalau tidak dihilangkan ini akan menimbulkan ambiguitas. Artinya seolah-olah kita punya banyak lapisan ya, padahal lapisannya hanya satu. Nah, di sini setelah kita memprediksi ya, kita predik reflektor kedua dan ketiga menggunakan predictive deconvolution, maka langkah terakhir adalah kita substrak ya.
kita subtract ya. Subtract itu gimana? Subtract itu tinggal mengurangkan saja ya. Jadi input yang kita miliki dikurangi dengan output hasil predictive deconvolution. Nah, nanti yang reflektor pertama kan tidak ada yang mengurangi ya, karena prediktifnya kita mulai dari yang kedua, maka setelah itu ya kita kurangkan, maka event yang ada di ini, lapisan kedua, ketiga ini akan saling menghilangkan karena sudah disubstrak oleh output hasil predictive deconvolution ya, gitu. Nah, ini cara pertama ya, cara pertama untuk mendapatkan apa namanya hasil predictive deconvolution yang nantinya kemudian kita gunakan untuk mensubstrak inputnya ya. Nah, cara kedua adalah kita bisa menghitung terlebih dahulu nilai errornya ya. Kemudian dari error tersebut kita bisa hitung aktual outputnya kan. Error itu kan tadi selisih antara apa namanya desired output dengan aktual output ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai operator, maka kita bisa menghitung nilai error ya. Nilai errornya, cara menghitungnya gimana? Dengan membuat tadi ya filter koefisien, di mana filter koefisien itu di dalamnya terkandung apa namanya nilai-nilai dari operator filter, kemudian filter koefisien ini kita konvolusi dengan input ya. Setelah kita konvolusi dengan input, maka kita akan peroleh apa namanya, kita akan peroleh nilai error ya. Nah, nilai error tersebut kita jumlahkan terhadap input ya. Jadi di situ nanti kita akan peroleh nilai aktual outputnya ya gitu. Nah, perlu kalian ingat di sini tadi kan nilai filter koefisien ya. Nah, ini ya. Ini kan ada 1, 0, kemudian min A ke I gitu ya. I-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini jumlah nolnya itu sama dengan lag-nya dikurang 1 ya. Jadi kalau kita punya lag-nya 2, berarti 2 dikurang 1, berarti nolnya ada 1 biji gitu ya. Kalau kita lag-nya 3, berarti 3 dikurang 1, hasilnya 2. Berarti nolnya ada 2 biji, ada 2 buah ya. Nah, ini cara dari filter koefisien ya, filter koefisien. Oke, berikutnya, nah di sini kita ingin mencoba membuktikan ya, bahwa ketika lag-nya 1 ya, ini disebutnya sebagai apa namanya spiking deconvolution. Jadi tadi kan kita punya 2 jenis dekonvolusi ya. Yang pertama itu optimum Wiener filter. Ini bentuk umum ya. Ini bentuk umum dari filter ya. Bentuk umum dari filter dekonvolusi. Kemudian kasus khusus ketika apa namanya cross correlation antara input dan outputnya itu 1, 0, 0, 0, 0, maka ini kita sebut menjadi spiking deconvolution ya, di mana operatornya ini nanti akan berupa inverse wavelet. Nah, sekarang dengan menggunakan desired output pada lag tertentu, maka optimum Wiener filter itu menjadi sebuah dekonvolusi prediktif ya gitu. Jadi dari bentuk umum optimum Wiener filter itu akan menjadi bentuk-bentuk khusus ya dengan cara tertentu, yaitu yang pertama spiking deconvolution, yang keduanya adalah predictive deconvolution gitu ya. Bentuk umumnya tetap ini ya, pre-optimum Wiener filter, cuman nanti pada kasus-kasus tertentu misalkan outputnya seperti ini ya, hasil cross correlation 1, 0, 0, ini jadi spiking. Kemudian kalau outputnya itu memiliki lag terhadap input, maka ini menjadi predictive deconvolution. Nah, sekarang di sini kita akan membuktikan ya bahwa ketika lag-nya itu 1 ya, maka sebenarnya predictive deconvolution itu mirip atau sama dengan
spiking deconvolution gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, inilah pembuktiannya. Jadi kita misalkan lag-nya itu 1 ya, maka kita susun dalam bentuk ini dulu ya, autocorrelation inputnya. Jadi R0, 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 R1, R1, R2 gitu ya. Pokoknya semuanya membentuk diagonal. Kemudian di tengahnya ini ada operator filter ya, A0, A1, A2, A3, A4. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah hasil cross korelasi antara desired output dengan inputnya ya. Nah, karena lag-nya 1, maka hasil cross korelasinya adalah R1, R2, R3, R4 dan seterusnya. Nah, ini tahu dari mana? Tahu dari yang ini. Nah, ini ya. Ya karena lag-nya 1 kan berarti output yang kita inginkan itu T plus 1 ya. Kalau T plus 1 berarti kita mulai dari X1 outputnya ya. Nah, cross korelasi antara input dan output, outputnya mulai dari X1, X2, X3 dan seterusnya, inputnya X0, X1, X2 dan X3. Maka nilai konvolusi pertama, nilai cross korelasi pertama berarti yang ini ya, R1 ini. X0 dikali X1 ditambah X1 dikali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X3 kali X4 ya, itu nilai cross korelasi yang pertama gitu ya. Nah, maka kita susun ke matrik kolom di sebelah kanan sama dengan ya, yaitu R1, R2, R3, R4 dan R5. Kemudian kita coba kalikan ya, baris kali kolom ya, baris kali kolom, baris kali kolom. Kemudian setelah kita kali baris dan kolom ya, untuk yang di sebelah kirinya sama dengan, maka matrik yang di sebelah kanannya sama dengan ini bisa kita pindah ruas ya, pindah ruas ke kiri. Kalau pindah ruas ke kiri artinya apa? Berarti yang tadinya R1 jadi minus R1, yang tadinya R2 jadi minus R2. Yang tadinya minus R3 jadi yang tadinya R3 jadi minus R3 dan seterusnya. Jadi minus ya ini ya. Kemudian setelah pindah ke sisi kiri ya, kemudian kita susun ulang, maka akan menghasilkan bentuk seperti ini ya. Jadi minus R1, R0, R1, R2, R3 dan seterusnya, kemudian dikali dengan matrik kolomnya ini ya, 1, A0, A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, yang sebelah kanan ini menjadi 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menambahkan ini ya, satu baris di matriks sebelah kiri ya, yang paling kiri kita menambahkan satu baris. Apa itu bentuk barisnya? Yaitu R0, R1, R2, R3, R4, R5 ya. Kita tambahkan di atas ini ya. Kemudian konsekuensinya apa kalau kita tambahkan di atas itu? Konsekuensinya maka matrik yang berada di sebelah kanan sama dengan itu ada simbol L ini ya. Di mana L ini adalah ini hasilnya. Nah, R0 dikurang R1 A0 dikurang R2 A1 dikurang R3 A2 dikurang R4 A3 dikurang R5 A4 ya. Ini L-nya itu adalah ini. Nah, maka dari itu kita bentuk ulang lagi ya ke sini. Berarti yang sisi sebelah kiri ini normal lagi ya, seperti yang awal ini. Kemudian operatornya kita ganti menjadi B0, B1, B2, B3 dan seterusnya sampai B5 ya. Nah, B0-nya apa? B0-nya 1. B1-nya apa? Minus A0. B2-nya apa? Minus A1 dan seterusnya ya. Jadi ini bentuk ini kan seperti apa? Dekonvolusi spiking ya, atau spiking deconvolution ini. Nah, kalau kita lihat ke slide sebelumnya, nah ini bentuk dari spiking deconvolution ya. Nih. Nah, kalau kita cocokkan ke sini kan mirip ya ini. Bedanya di mana sih? Bedanya hanya di L-nya saja ya. Kalau yang di awal tadi kan nilainya 1, kalau ini ada nilainya yaitu L ya. Tapi nggak masalah ya, yang penting polanya adalah L, kemudian di bawahnya 0 semua. Itu sudah menunjukkan adanya spiking deconvolution ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah ketika lag-nya itu 1 ya, ketika lag-nya itu 1, maka predictive deconvolution akan menunjukkan bentuk menjadi spiking deconvolution ya. Oke. Nah,
Ini kurang lebih flow-nya ya, flow-nya. Jadi bentuk awalnya ya, bentuk umumnya itu kita punya persamaan optimum inner filter. Ya, kemudian berdasarkan desain outputnya, kalau outputnya itu lag-nya 1 ya, maka yang optimum inner filter ini akan menjadi spiking deconvolution yang ini nih sebelah kiri ya. Tapi ketika lag-nya tidak sama dengan 1, maka itu akan tetap menjadi predictive deconvolution ya gitu. Nah, yang lag-nya 1 ini disebut juga dengan zero delay spike ya. Ini sebutan lain dari spiking deconvolution ya. Oke, nah ini penerapannya di dalam data seismik ya. Jadi misalkan kita punya deret dari koefisien refleksi ya, yang A ini deret RC ya, RC pertama positif, RC kedua negatif, RC ketiga positif, keempatnya negatif, kelima positif ya. Kemudian kita punya wavelet, waveletnya itu adalah minimum phase, ya, wavelet minimum phase. Nah, wavelet minimum phase kita konvolusi dengan koefisien reflektivitas ya RC, maka kita akan mendapatkan trace seismik ya. Nah, trace seismiknya seperti yang gambar B ini. Ini gambar B ya. Ini kita mendapatkan trace seismik yang gambar B ya. Kemudian dari gambar B ini kita melakukan predictive deconvolution ya. Predictive deconvolution kemudian kita subtract ya seperti yang di di flowchart yang pertama tadi. Mana? Nah, ini ya. Ini setelah kita melakukan predictive deconvolution dengan lag tertentu, kemudian hasilnya atau actual outputnya kita gunakan untuk mensubtract input ya, sehingga inputnya itu nanti terbebas dari short period multiple ya, yang revibrasi yang di belakangnya atau kita sebut sebagai side lobe. Nah, kalau kalian lihat ini kan seismiknya nih. Padahal kan reflektornya 1 ya, tapi di belakangnya ini muncul beberapa kali wiggle ya, beberapa kali simpangan gitu ya, atau kita sebutnya side lobe, sehingga dia tidak fokus tepat di posisi koefisien reflektivitasnya. Gitu. Nah, sekarang kita lakukan predictive deconvolution dengan berbagai macam nilai lag ya, kemudian kita lakukan subtract dari outputnya. Nah, yang pertama ini nilai lag-nya sama ya, nilai lag-nya itu A sama dengan 2 milisecond. Berarti ini 1 ya lag-nya ya. 1, kemudian operator length-nya atau panjang trace yang kita gunakan itu beragam ya, ada yang 20, 44, 94, 192 sampai 444 milisecond ya ini. Ini adalah panjang operator length-nya atau panjang input yang kita gunakan ya. Jadi misalkan kalau yang di awal tadi kan ada X0, X1, X2, X3 dan seterusnya ya. Nah, itu adalah panjang dari itu datanya ya, data inputnya ya. Makin panjang operator length kan berarti inputnya makin panjang juga ya. Misalkan di sini ada 44 yang misal nih, kita ambil yang 44. Kalau sampling rate-nya 2 milisecond, maka banyak datanya berapa? 44 dibagi 2, ya kan? 44 dibagi 2 berarti total ada 11 sampel. Berarti ada X0, X1, X2, X3 sampai X11 gitu ya. Nah, itu operator length itu menentukan banyaknya sampel yang digunakan pada saat kita melakukan predictive deconvolution menggunakan matrik tadi ya, yang bentuknya seperti optimum inner filter tadi. Oke, nah ini makin besar operator panjang waktunya atau operator length-nya, maka sampelnya makin banyak ya. Nah, kita analisa satu persatu ya. Di sini yang operatornya makin besar, ternyata hasilnya makin ini ya, belum tentu bagus ya. Kita bandingkan misalkan yang 444 dengan yang ini 94 ya. Ini bersih ya. Jadi setelah reflektor pertama dia belakangnya bersih. Sedangkan di 444 dia masih ada wiggle-wiggle-nya kecil-kecil. Jadi kesimpulannya dari hasil ini, maka operator length yang terbaik adalah yang
nilai 94 ya, yang nilai 94. Gitu. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Untuk case yang kedua, bentuk reflektornya sama ya, seperti yang A ini, bentuk reflektornya sama, hanya beda di mana? Beda di bentuk wavelet-nya. Kalau ini minimum phase wavelet, kalau yang contoh kedua ini adalah mixed phase wavelet. Ya. Nah, mixed phase wavelet berarti trace seismicnya seperti ini, karena dia mix ya antara zero phase wavelet dengan minimum phase, ya, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat hasil predictive deconvolution-nya ya. Mulai dari operator length 20 sampai 292 ya. Nah, di sini bisa kita lihat yang terbaik sepertinya ada di 128 ya, operator 128. Kenapa? Karena ini yang jelas dia kecil ya, amplitudenya lebih kecil, side lobe-nya setelah posisi reflektor, kemudian setelah itu dia lebih fokus ya. Nah, kalau yang bawah ini dia masih ada side lobe-nya nih, kecil-kecil. Ya. Sedangkan ini dia sudah mulai fokus, tapi kalau kita lihat wiggle-nya, yang paling kecil adalah wiggle di 128, di operator ring 128 milisecond. Ya. Itu ya. Nah, ini secara visual kita bisa melihat kualitas berdasarkan hasil predictive deconvolution-nya, atau cara yang kedua adalah kita bisa melakukan autokorelasi antar output ya. Outputnya kita lakukan autokorelasi. Nah, hasil autokorelasinya seperti apa? Harusnya hasil autokorelasinya adalah lancip-lancip ya, lancip-lancip. Nah, seperti ini ya, bentuk lancipnya itu hampir mengikuti koefisien refleksinya. Nah, ini contoh yang 94 ya. Nah, dia bersih ya. Jadi spike, kemudian bersih, kemudian mengikuti berikutnya mengikuti posisi koefisien refleksi berikutnya. Ya. Kemudian baru di sini adalah. Jadi antara 94 ke 292 ini ya sebenarnya sudah oke ya, sudah bersih. Tapi di antara itu yang paling bagus di 94 ya, operator 94. Sebenarnya hasil autokorelasi tidak beda jauh ya ini ya. Berarti kalau autokorelogramnya tidak beda jauh ya kita geser ngelihatnya ke hasil ininya ya, hasil predictive deconvolution. Nah, kalau yang ini kan kelihatan ya, ini bersih nih. Jadi setelah reflektor yang ketiga dan keempat, kelima, itu dia senyap ya, bersih. Nah, sedangkan yang di atas ini masih ada kan ya. Walaupun hasil autokorelogramnya ini yang bersih gitu ya. Tapi secara visual predictive deconvolution-nya, hasil predictive deconvolution-nya ini yang bersih. Maaf, yang ini ya. Yang ini. Jadi ini mulai 94 ke atas itu sudah oke ya kalau kita melihat autokorelogramnya. Tinggal kita lihat hasil prediktifnya secara nyata. Itu kemudian berikutnya sama ya, yaitu kita gunakan minimum phase sama mixed phase. Bedanya di mana? Sekarang bedanya di nilai prediction lag-nya ya. Sekarang kita balik. Jadi nilai operator length-nya konstan, tapi prediction lag-nya itu yang kita ubah-ubah. Dari mulai 2, 8, 20, 32, 44, sampai 48 ya. Ini prediction-nya kita rubah. Nah, di sini bisa terlihat ya, makin kecil prediction lag, maka bentuknya akan mirip seperti koefisien reflektivitasnya ya. Nah, ini. Ya, coba kalian lihat yang dua ini, yang prediction lag-nya 2, dia akan memiliki bentuk seperti koefisien reflektivitas yang ada di A ini ya. Nah, makin tinggi prediction lag-nya, maka ya bentuknya akan semakin mirip seismik aslinya ya. Seismik aslinya kan ini ya. Nah, maka dia bentuknya akan semakin mirip ini. Dari segi spektrum gimana? Dari segi spektrum pun sama ya. Tuh. Hasil predictive deconvolution, spektrumnya memiliki bentuk yang sama dengan bentuk amplitude spektrum sebelum dilakukan predictive deconvolution. Jadi tidak berpengaruh. Gitu ya, tidak berpengaruh. Nah, sekarang kita lihat autokorelogramnya atau autokorelasi antar inputnya. Nah, kita lihat yang ini paling bagus ya, ini bersih.
Makin ke atas dia makin banyak muncul side lobe-nya di bagian ini ya, di autocorelogramnya. Terus dari segi frekuensi, nah frekuensi untuk yang spike ini dia lebih komplit ya. Dia memiliki kandungan frekuensi rendah dari mulai frekuensi rendah hingga frekuensi tinggi. Jadi yang paling oke adalah yang prediction lag-nya kecil ya. Nah ini pun sama ya, yang prediction lag-nya kecil, dia amplitude spektrumnya komplit ya. Nah ini mirip seperti amplitude spektrum koefisien reflektivitas. Nah ini pun sama kan, tuh bentuk amplitude spektrumnya itu mirip seperti amplitude dari koefisien reflektivitas ya. Kalau nilai lag-nya makin tinggi, maka amplitude spektrumnya akan semakin mirip dengan amplitude spektrum dari seismiknya ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini masih sama ya. Ini masih sama. Bentar. Jangan-jangan saya keluar lagi dari kelas. Oke, masih ya. Saya masih di dalam kelas ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini masih yang sama seperti yang tadi. Ini multiple suppression. Nah, ini sama ya, masih sama seperti yang sebelumnya ya. Oke, nah ini aplikasi di dalam data lapangan ya. Ini hasil autokorelagramnya ya, yang bawah ini. Jadi nanti kalau kalian melakukan autokorelasi data seismik, sebaiknya yang di autokorelasi hanya event-event refleksi saja ya. Contoh yang gambar C ini ya. Nah, gambar C ini yang direct wave maupun yang head wave ini kalian jangan lakukan autokorelasi ya. Caranya gimana agar software tahu bahwa kita hanya ingin melakukan autokorelasi untuk yang event-event refleksi. Caranya adalah dengan membuat gate ya, gate. Nah, gate-nya itu kalian ambil yang berada di bawah event-event yang linear ya, linear. Karena kan kalau refleksi dia eventnya yang berbentuk hiperbolik ya. Nah, contoh yang satu ini event linearnya masih ikut masuk ke dalam korelasi ya. Sama juga yang ini ya, event refleksi linearnya masih masuk ke dalam event refleksi untuk di autokorelasi. Nah, yang paling baik ini ya, ini kalian batasi saja dengan gate ya. Jadi yang event linear itu tidak dilibatkan dalam proses autokorelasi. Nah, kalau yang D gimana? Yang D itu ini bawahnya diberi batas ya. Jadi dia dibikin gate gitu, yang atas sama yang bawah. Ini sebaiknya yang bawah tidak perlu ya. Karena nanti kalau dibikin gate bentuknya jadi seperti ini ya, aneh ya. Nah, mending seperti ini aja tetap. Ya. Ini cara ngecek bahwa data kita ini masih belum bersih ya. Kalau hasil autokorelasinya kayak gini nih, muncul lapis-lapis gini, berarti dia masih banyak short period multiple-nya ya, masih banyak short period multiple-nya. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan predictive deconvolution ya. Nah, ini data awal ya, raw data. Kemudian B, C, D, E ini adalah hasil predictive deconvolution dengan operator length yang berbeda-beda ya. Jadi yang B ini operator length-nya adalah 40, kemudian yang C itu 80, yang D-nya itu 160, kemudian yang E-nya itu adalah 240 ya. Dari kesemuanya ini prediction lag-nya sama, yaitu 4 second ya. 4 second. Nah, ini kan sudah dilakukan ini ya, sudah dilakukan predictive deconvolution. Nah, kalian cek mana yang hasilnya maksimal ya. Cara ngeceknya gimana? Dengan melihat autokorelogramnya ya. Jadi autokorelasi antar output, ya, output itu sendiri ya. Output itu sendiri dilakukan autokorelasi. Nah, kita lihat nih di sini.
Yang B ini masih banyak reflektornya ya. Nah, berarti dia belum bersih. Nah, ini kelihatan di seismiknya. Dia masih banyak lapisan-lapisan tipis yang muncul. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan yang E, hasil autokorelogramnya dia lebih bersih ya. Nah, di seismiknya pun sama, dia lebih bersih ya. Tidak serame ini ya, tidak serame yang B. Jadi makin besar si operator lainnya, maka hasilnya makin baik ya. Tapi tidak terlalu besar juga. Kalau operator lainnya terlalu besar ya nanti juga hasilnya tidak bersih lagi ya. Jadi ini tetap harus dilakukan pengujian